Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini Minggu 18 Juli 2021 berjudul Ditebang dan Dibuang. Orang percaya yang tidak menghasilkan buah yang baik akan dibuang ke dalam api kekal. Hal ini dinyatakan Tuhan Yesus dalam Matius 7 ayat 19. Demikian. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Saudara, pohon yang baik itu menggambarkan orang percaya yang di dalam dirinya ada Roh Kudus Allah, ada benih ilahi. Buah yang baik menggambarkan hidup yang berkenan kepada Allah, perbuatan yang menyukakan hati Tuhan. Dengan demikian, kalau dikatakan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Artinya, tidak bisa tidak hidup orang percaya harus bisa bermakna bagi sesama. Harus bisa jadi anggur yang terpecah dan roti yang terculah. Itu bukan merupakan satu pilihan, tetapi merupakan satu kemutlakan, saudara. Kalau sampai tidak demikian, kalau sampai tidak dilakukan, tadi dikatakan ibarat pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti akan ditebang dan dibuang. Demikianlah orang seperti itu pasti akan dibuang ke api kekal neraka. Itu sungguh mengerikan, saudara, dan harus benar-benar diwaspadai. Hal ini juga memberi pengertian kepada kita bahwa menjadi Kristen dalam arti beragama Kristen itu sesungguhnya bukan suatu jaminan bagi seseorang untuk beroleh keselamatan, untuk beroleh hidup yang kekal. Namun, sayang, banyak orang Kristen gagal mengerti akan hal ini. Akibatnya, tidak serius memperhatikan kebiasaan hidupnya. Kalaupun memperhatikan, tidak dengan serius, sehingga tidak sampai membawa kepada perubahan hidup seperti yang dikehendaki Tuhan. Terkait akan hal itu, Tuhan berfirman dalam Efesus 5 ayat 15. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Jadi jelas, Tuhan mau supaya hidup ini diperhatikan. Bagaimana kita hidup, yang artinya bagaimana kebiasaan hidup kita. Jangan sampai kita bebal atau bodoh. Tetapi sayang, banyak yang sepertinya lebih suka jadi orang bebal atau orang bodoh. Bagaimana tidak? Hidupnya sembarangan. Asal bicara tanpa memperhatikan apakah perkataannya menyakiti, melukai,
atau menusuk perasaan orang lain. Asal menuruti apa yang diingini, karena memang ada uang dan memungkinkan untuk itu. Bahkan apa yang menjadi ambisinya harus bisa terpenuhi. Belum lagi sikapnya yang suka merendahkan atau meremehkan orang, sombong, pilih-pilih dalam pergaulan, tidak mau mengalah, maunya cuma diperhatikan, tanpa mau mengerti sedikit pun keadaan orang lain. Dan masih banyak sikap hidup yang tidak benar lainnya. Itu semua adalah buah yang tidak baik, yang tidak seharusnya dimiliki atau diperagakan oleh orang yang didiami Roh Allah. Hal ini bukan hanya menyakiti hati Allah loh saudara, tetapi membuat Allah murka. Maka tidak heran kalau Yesus mengatakan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi hati-hati saudaraku, harus diingat bahwa Allah itu memang kasih, tetapi juga memiliki ketegasan. Jangan sombong, karena semua itu bisa saja menimpa kita. Jangan merasa kalau sudah tidak melanggar hukum moral umum dalam pengertian tidak mencuri, tidak membunuh, dan tidak berzina, itu sudah merupakan buah yang baik. Belum tentu saudara. Hati orang siapa tahu memang tidak melanggar moral umum, tetapi di dalam hatinya masih menyimpan dendam, kebencian, dan sebagainya. Itu sama saja bohong, saudara. Yang pasti, kalau mau tahu apakah buah yang kita hasilkan sudah baik atau belum, ya tanya saja sama Tuhan. Perkarakan hidup kita di hadapannya. Kita tanya, Tuhan, apakah aku sudah menghasilkan buah yang baik? Dan percayalah, kalau saudara bertanya, Tuhan pasti menjawab kok. Amin. Tuhan Yesus memberkati.